Kilometer. Tempat terjadinya iklim dan cuaca, area penerbang pesawat dan balon udara, serta tempat hidup makhluk hidup. Troposfer adalah faktornya adalah evaporasi atau penguapan, penyinaran matahari, kondensasi, dan suhu udara. Jenis hujannya, hujan konveksi itu hujan yang sering terjadi, yang biasa kita lihat. Hujan orografis itu hujan yang terjadi di gunungan. Kalau kalian naik gunung dan ada hujan, itu namanya hujan orografis. Terjadi karena adanya wilayah bayangan hujan. Yang kedua ada hujan muson, hujan yang hanya terjadi di musim penghujan. Untuk alatnya namanya ombrometer untuk menentukan jumlah curah hujan. Fungsinya distribusi air di permukaan bumi, menjaga kestabilan ekosistem, menjaga suhu dan kelembaban udara. Selanjutnya yaitu radiasi matahari. Definisinya yaitu intensitas penyinaran matahari yang sampai ke atmosfer dan permukaan bumi. Faktornya ada bentukan awan, totalitas, dan sinar matahari. Dan untuk jenis radiasinya ada pemanasan langsung dan tidak langsung. Itu bisa kalian searching sendiri untuk pemanasan dan tidak langsung. Itu ada absorpsi, adveksi, konveksi, diffusi, dan sebagainya. Fungsinya untuk meningkatkan suhu permukaan bumi, berperan dalam proses evaporasi dan transpirasi. Transpirasi apa tuh? Ada yang tahu? Transpirasi, evaporasi, transpirasi, sama respirasi. Iya, mirip. Ya, evaporasi penguapan, transpirasi. Penguapan, pendataan. Iya, penguapan. Yang apa yang transpirasi apa? Penguapan? Air, penguapan air. Sama ini. Kalau yang respirasi? Apa? Napasan. Nah, yang evaporasi itu penguapan di laut sama di darat. Kalau transpirasi penguapan khusus untuk tumbuhan. Nah, itu ya bisa dibilang ya. Nah, ini nanti akan kita sampaikan ke lapangan. Awan. Yang pertama, awan adalah kumpulan butiran air atau kristal es yang terbentuk akibat kondensasi uap air di atmosfer. Awan terbentuk ketika udara yang mengandung uap air naik ke ketinggian tertentu, mendingin lalu mengalami kondensasi dan membentuk partikel kecil yang terlihat di langit. Faktornya ada evaporasi, transpirasi, penyinaran matahari, dan suhu udara. Jenis awan ada jenis awan vertikal, itu cumulonimbus. Awan rendah, sedang, dan tinggi itu awan yang berdasarkan pada ketinggiannya. Nanti ada alto, cirrus, stratus. Nanti kita belajar lebih lanjut tentang lingkungan maupun kerugian ekonomi dan sosial. Nah, untuk mempermudahnya silahkan kalian bisa meng-highlight atau mengapalkan untuk yang saya highlight warna kuning. Jadi peristiwa yang mengancam, mengganggu kehidupan yang disebabkan oleh faktor alam, non alam maupun manusia dan menimbulkan kerugian. Itu pengertian bencana secara umum. Nah, untuk pengertian bencana atmosfer itu adalah jenis bencana yang disebabkan oleh fenomena cuaca dan kondisi atmosfer yang ekstrim. Nah, untuk secara lebih luas nanti teman-teman dari kalian dikembangkan dari sini peristiwa atau rangkaian
rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer. Jadi tinggal ganti yang ini. Itu yang bencana atmosfernya. Pak, kalau seperti ini kurang jelas, PPT-nya sudah saya berikan ya. Itu bisa dilihat. Oke, lanjut ya. Nah, untuk materi kali ini kita akan membagi bencana atmosfer dalam 3 bagian. Yang pertama itu bencana meteorologis. Apa itu meteorologis? Bencana meteorologis apa? Nah, untuk mempermudah, jadi bencana meteorologis adalah bencana cuaca yang memiliki jangkauan wilayah sempit dan proses yang tergolong cepat. Jadi seperti pengertian dari cuaca itu sendiri. Kalau yang klimatologis itu bencana iklim. Bencana atmosfer disebabkan oleh kondisi variabel iklim dengan jangkauan wilayah yang luas dan proses yang lambat. Kebalikan dari bencana meteorologisnya. Selanjutnya itu bencana sosial ekonomi yang timbul. Ini bencana sosial ekonomi. Bencana ini sebagai bentuk dampak dari adanya bencana meteorologis dan klimatologis. Bisa dipahami ya? Jadi contohnya kalau di bencana meteorologis itu ada angin puting beliung, hujan badai, sebagainya. Kalau yang klimatologis itu ada pemanasan global, juga nanti ada perubahan iklim. Itu perbedaannya. Nah, sosial ekonomi itu dampak dari adanya meteorologis dan klimatologisnya. Contoh angin puting beliung yang sudah dipemantau tadi itu menimbulkan rumah warga rusak, terus persawahan juga rusak. Nah, itu kan berdampak pada sosial dan ekonomi. Nah, itu disebut dengan bencana sosial ekonomi. Waktunya berapa?